Kamu lagi ada masalah ya? Enggak. Aku lagi nggak ada masalah kok. Aku baik-baik aja. Tapi kok kamu beda banget sih, Mas? Kemarin hubungan kita tuh baik-baik aja loh, Mas. Hari ini kamu tiba-tiba berubah. Jadi beda. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Mbak Arsila, ini ada titipan untuk Ibu Nila. Oh, saya cek dulu ya. Yaudah, ntar saya sampein ya. Iya, Bu. Selamat pagi, Pak Tristan. Oh, pagi Pak. Bapak kenal nggak sama pegawai itu? Udah lama dia kerja di sini. Oh, kenal Pak. Dia pegawai baru di sini. Asisten pribadinya Ibu Nila. Pak Tristan, kenal? Nggak kenal. Cuman ya sekedar nanya aja. Jadi selama ini perempuan itu ada di sekitar keluarga Rafka dan Ayuna. Ya udah Pak, mari saya antar ke ruang meeting. Mari. Harusnya aku yang minta maaf karena aku udah membawa kamu ke dalam pernikahan tanpa cinta seperti ini. Belum lagi aku udah banyak melakukan tindakan yang membuat kamu hatinya sakit, Ayuna. Mas, kamu lagi ada masalah ya? Enggak. Aku lagi nggak ada masalah kok. Aku baik-baik aja. Tapi kok kamu beda banget sih, Mas? Kemarin hubungan kita tuh baik-baik aja loh, Mas. Hari ini kamu tiba-tiba berubah. Jadi beda. Kenapa, Mas? Nggak ada apa-apa kok. Kalau memang ada kesalahan aku sebagai seorang istri, tolong kamu kasih tahu aku, Mas. Jangan kamu pendam sendiri. Aku beneran, aku nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sebentar. Iya, halo Arta. Halo, Pak Rafka. Pak, ini Pak Tristan sudah datang. Pak Rafka bisa kan datang meeting hari ini? Iya, Arta, tolong meeting hari ini kamu yang wakilin ya. Soalnya saya mesti ke Dokter Leo untuk cek rutin saya. Nanti hasil meetingnya kamu kasih tahu aja ke saya. Oke. Baik, Pak. Gimana? Pak Rafka nggak bisa datang, Pak, untuk meeting hari ini. Kalau saya yang wakilkan, nggak apa-apa. No problem. Sama aja. Baik. Kalau begitu saya ambil berkas meetingnya di ruang Pak Rafka dulu ya. Oke. Udah pasti perempuan ini, nggak mungkin salah. Ini perempuan yang sama pas di pemakaman Bella dan juga di depan rumah Mendar. Fix dia. Nggak mungkin salah. Halo, Pak. Gue ada tugas baru buat lo. Lo cari tahu semuanya tentang perempuan ini. Namanya Arsila. Dia tinggal di mana, nongkrong di mana, semuanya lah. Seperti biasa. Ya? Baik, Pak. Kalau boleh tahu, ada foto, alamat, atau... Ya, ntar gue kirimin. Siapa? Tapi kok gue ngerasa aneh ya? Ada yang aneh sama perempuan ini. Dia mau mencelakakan Ayuna, tapi
dia masuk ke dalam circle-nya Ayuna dan Rafka. Maksudnya apa coba? Atau jangan-jangan pasien atas nama Pak Rafka, silakan masuk Pak. Oke. Mari, Pak. Gimana dok? Bagus, semuanya normal. Alhamdulillah. Iya, tapi saya rasa perlu ada pemeriksaan darah seperti biasa di lab. Bisa langsung sekarang, supaya kontrol lanjutan berikutnya. Dok, saya nggak bisa dok. Saya mesti ke kantor karena saya ada meeting dok. Oke, nggak apa-apa nggak bisa sekarang. Saya akan buatkan surat pengantar untuk labnya ya. Dan saya akan resepkan vitamin dan suplemen untuk penunjang kesehatan saraf. Ini untuk stamina dan penting untuk mencegah kelelahan berlebih. Oh ya, saya juga akan buatkan surat pengantar ke fisioterapinya ya. Oke dok. Terima kasih ya dok. Mas, belum ini surat pengantarnya mas. Sepertinya Mas Rafka sengaja menghindari pemeriksaan lebih lanjut. Bukannya dia tadi sudah minta Arta untuk wakilin meeting. Dok, saya mau tanya. Ini kan kondisi suami saya stabil secara fisik. Apa sebelumnya pernah seperti ini, dok? Iya, Pak Rafka belum pernah sebugor ini. Oh. Terus kok bisa sampai membaik sendirinya gitu, dok? Gimana ceritanya, dok? Kemungkinan dipicu dari kelelahan psikologis dan keinginan untuk tetap berfungsi normal di hadapan pasangannya. Gitu ya, dok ya? Iya, jadi sebaiknya Ibu Ayuna tidak menekan atau menakut-nakuti, melainkan dampingi dengan rutinitas ringan seperti peregangan, istirahat yang cukup, dan menjaga pola kerja agar tidak kelelahan. Dukungan emosional dari orang terdekat jauh lebih dibutuhkan untuk saat ini. Dan untuk kontrol berikutnya bisa dilakukan secara perlahan ketika Pak Rafka sudah lebih siap. Dokter benar. Terima kasih ya dok atas arahannya. Ya, sama-sama. Oh ya, ini resep dan surat pengantar untuk lab dan ke fisioterapinya ya. Saya pamit ya dok. Ya. Penjelasan dokter Leo masuk akal juga. Aku nggak perlu meragukan Mas Rafka lagi. Mari dok. Ya silakan. Dokter Leo curiga nggak ya tadi? Dia tahu nggak ya kalau gue bukan Rafka? Jangan-jangan Dokter Leo bilang lagi ke Ayuna. Emang nggak enak hidup dalam kebohongan. Susah banget deh. Mas? Kenapa mas? Apa yang salah mas? Kenapa? Kenapa kamu ngerasa tersiksa? Ini penyakit aku ini loh bikin aku tersiksa. Kamu nggak tahu lah rasanya. Kadang-kadang sakit di sini, kadang-kadang di sini, satu badan sakit semua. Ayo kita ke dokter Leo lagi aja yuk, kita periksa. Yang mana? Kamu kasih tahu dia. Oh, enggak, kan udah ada obat. Nggak usah ke situ lagi. Tuh. Ya udah, nanti diminum obatnya ya mas ya. Aku percaya kok kamu bisa sembuh mas. Kamu yang sabar ya.
Sepertinya dokter Leo nggak curiga deh kalau aku bukan Rafka. Aina juga nggak nanya apa-apa. Ayo udah, kamu mau pulang atau mau ke kantor? Atau gimana? Aku mau pulang aja mas, soalnya aku masih ada beberapa kerjaan aku harus kerjain. Aku bisa lakuin di rumah. Ya udah kalau gitu aku anterin dulu kamu ke rumah, baru aku ke kantor. Nggak apa-apa, aku naik taksi aja. Kenapa sih? Nggak mau diantar? Ngambek? Karena kamarnya kita pisah. Enggak, Itu kenapa nggak mau diantar? nggak apa-apa, karena aku bisa pulang sendiri. Tadi kan kamu bilang katanya kamu buru-buru mau ke kantor, katanya ada meeting penting, ada yang harus kamu selesaiin, makanya kamu tadi nggak bisa melakukan pemeriksaan darah. Atau itu cuma alasan kamu aja supaya kamu bisa menghindar dari pemeriksaan darah? Enggak. Aku memang ada meeting yang lain selain sama Tristan. Tapi itu bisa nanti kok. Sekarang aku anterin kamu pulang. Ayo. Ayo pulang dulu deh. Lu kok nyebrang lihat-lihat dong? Ya, abang juga naik motor ngebut-ngebut. Siapa yang ngebut-ngebut? Lu, lihat nih motorku rusak. Ah, Ya, ini tangan saya juga luka, Bang. jawab mulu bocah ya. Siapa yang jawab sih, Bang? Orang kenyataan kok. Ih, bocah. Kasar lu sama perempuan. Lu siapa ikut campur urusan gua, ha? Gue bukan siapa-siapa, tapi lu nggak boleh kasar sama perempuan. Ada urusan lu sama gua. Susah banget sih dibilangin. Wah, lo tuh ya. Mas, hati-hati, Mas. Mau ngapain lagi? Oke. Minta ampun nggak kamu? Ya, oke. Gue minta maaf. Gue minta maaf. Oke, gue salah. Gue tahu gue salah. Minta maaf sama siapa? Minta maaf sama perempuan itu. Hah? Minta maaf kalau salah. Iya. Ayuna, ke sini. Mau bilang apa tadi? Aku minta maaf udah memukul Ade. Oke? Terus apa lagi? Iya, oke. Aku minta maaf udah bawa motor ngebut-ngebut dan udah mau mencelakain Ade. Oke? Salah lu kok. Dia tadi nyebrang udah lihat kiri kanan, lu yang ngebut. Iya. Minta maaf sekali lagi. Saya minta maaf sekali lagi Ade. Aku udah bawa motor terlalu ngebut. Ke sana. Gimana deh? Ada yang luka? Ini tadi cuma lecet sedikit kok. Kamu kita antar aja pulang ya. Takutnya mas yang tadi itu masih dendam sama kamu terus balik lagi. Gak usah, Mbak. Gak apa-apa. Nanti ngerepotin. Nggak ngerepotin. Jadi alamat kamu di mana? Saya mau pulang ke Panti Asuhan Harapan Kasih. Panti Asuhan Harapan Kasih? Saya juga dulu tinggal di situ. Saya mantan anak panti di situ. Serius? Ternyata Mbak anak panti asuhan kami juga. Saya Nina, Mbak. Ayuna. Jadi masa kecil kamu di Panti Asuhan Harapan Kasih juga? Iya mas.
Tapi semenjak diadopsi aku udah nggak dibolehin lagi untuk berkunjung ke sana. Mas, kalau kamu buru-buru, aku aja yang nganterin Nina. Enggak apa-apa. Aku anterin kalian berdua. Sekalian aku mau lihat masa kecil kamu di panti asuhan itu. Makasih ya Mas, Mbak. Kalian berdua baik banget. Yaudah, yuk. Bisa? Yuk. Yuk. Kangen loh, aku mau main kesini terus tapi nggak bisa. Ya, sama kan? Halo. Hai, Lagi main apa? engklek. Oh, engklek. Ih, seru banget. Hai kakak. Hai kakak. Kenapa, Mas? Enggak. Engkleknya kena. Oh, Mari Mbak, langsung masuk ke dalam aja. saya kayaknya pengen lihat-lihat di sini dulu ya. Oh, baik. Kalau gitu saya panggil ibu dulu ya. Banyak yang berubah, Mas. Jauh lebih bagus. Jadi kamu dibesarkan di sini? Iya, Mas. Aku dibesarkan di sini sampai aku usia 5 tahun sebelum akhirnya aku diadopsi. Ada tanda tempat kelahiran kamu. Tapi bahkan di sana pun kelahiran kamu nggak tercatat. Mungkin kamu lahir dalam keadaan darurat, Ayuna.